Wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 Filsafat Klasik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Filsafat Stoikisme. Stoikisme atau yang disebut Stoa adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena oleh Zeno dari Citium pada abad ke-3 sebelum Masehi. Setelah Zeno, orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa adalah Cleanthes dan Chrysippus. Ajaran sekolah atau mazhab Stoa ini sangat luas dan beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah perkembangan logika, fisika, dan etika. Inti ajaran Stoikisme. Orang-orang Stoik percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah, dan bahwa seorang sofis, yaitu yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan, misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Landasan ajaran Stoa meminjam 3 elemen filsafat yang berkembang di akademia yang didirikan oleh Aristoteles, yakni logika atau rasio. 1. Seneca Muda. Lucius Annius Seneca Muda, biasanya dikenal sebagai Seneca, adalah Romawi Stoik filsuf, negarawan, dramawan, satiris dari zaman perak sastra Latin. Seneca lahir di Cordoba di Hispania dan dibesarkan di Roma, di mana dia dilatih dalam retorika dan filsafat. B. Penasihat Kekaisaran. Dari tahun 54 hingga 62 Masehi, Seneca bertindak sebagai penasehat Nero bersama dengan prefek Praetorian Sextus Afrenius Burrus. B. Filsafat Seneca Muda. Karya-karyanya membahas teori etika dan nasihat praktis, dan Seneca menekankan bahwa kedua bagian itu berbeda tetapi saling bergantung. Dia membahas manfaat relatif dari kehidupan kontemplatif dan kehidupan aktif, dan dia menganggap penting untuk menghadapi kematian seseorang dan mampu menghadapi kematian. 2. Epictetus. Epictetus adalah seorang sage Yunani kuno dan tokoh filsuf Stoa. Dia lahir dalam masa perbudakan di Hierapolis, Phrygia, sekarang bernama Pamukkale, Turki. Hidup di Roma hingga pembuangan dirinya sebagai budak. Pemikiran Epictetus melalui mazhab Stoa menjadi rujukan banyak ahli dalam bidang etika, khususnya terkait etika moral, bahwa manusia sanggup membatasi diri dari godaan nafsu-nafsu duniawi, khususnya nafsu memiliki segala sesuatu. A. Riwayat hidup singkat. Pada tahun 89 Masehi, ketika ia mendapatkan kebebasan dari status budak, ia menjadi guru filsafat di Yunani. Kemudian ia pergi ke Nikopolis, ke barat daya Yunani, mendirikan sebuah sekolah. Karya-karyanya diterbitkan oleh pengikutnya Arian dalam judul Wawasan Epictetus hingga 4 buku. Pemikiran Epictetus. Pemikiran Epictetus berpijak pada peran etis seseorang terkait dunia sosialnya, yang tertuang dalam 3 tahap program etika praktis. C. Epictetus dan oikeiosis. Oikeiosis dapat dimengerti sebagai kodrat atau dorongan pada semua makhluk hidup untuk mempertahankan diri. Selanjutnya, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi dari 161 sampai kematiannya 180. Dia dilahirkan dengan nama Marcus Annius Caltilius Severus
dan pada pernikahan dia mengambil nama Marcus Annius Verus. Ketika naik tahta sebagai kaisar, ia memberikan nama Marcus Aurelius Antonius. Bagian A, diadopsi oleh Antonius. Marcus Aurelius adalah kemenakan Antonius Pius dan anak ipar laki-laki Hadrianus. Yang B, menjadi kaisar bersama ketika Antonius meninggal dunia pada 7 Maret 161. Marcus menerima tahta dengan syarat bahwa ia dan Verus diangkat sebagai kaisar bersama Augusti dengan Verus yang kedudukannya sedikit lebih rendah. Pemikiran Aurelius, cara pemimpinan beliau mengantarkan pada kesuksesan tak lepas dari bagaimana pemikiran beliau tentang kepemimpinan. Beliau adalah aliran Stoikisme yang berpijak pada logika, fisika, dan etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.